Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 21053173. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi pembelajaran tentang fungsi pengendalian, yang dimana video pembelajaran ini merupakan tugas pra-UAS dari mata kuliah pengantar manajemen yang dikelola oleh Ibu Nita Sylvia SPD MPD. Baiklah, sebelum kita lanjut pada topik pembahasan saya akan menjelaskan rangkaian agenda topik pembahasan dan tujuan pembelajaran pada fungsi pengendalian. Yang pertama, topik pembahasan kita yaitu definisi pengendalian. Yang kedua, tipe-tipe dalam pengendalian. Yang ketiga, tahapan dalam proses pengendalian. Yang keempat, metode dalam melakukan pengendalian. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, untuk mengetahui definisi pengendalian. Yang kedua, memahami tipe-tipe dalam pengendalian. Yang ketiga, mengerti tahapan dalam proses pengendalian. Yang keempat yaitu memahami metode dalam proses pengendalian. Kita akan masuk pada pembahasan topik yang pertama, yaitu definisi pengendalian. Apa sih pengendalian itu? Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Adapun pengertian pengendalian menurut ahli yaitu Robbins, pengendalian merupakan proses mengawasi, membandingkan, dan mengoreksi kerjanya. Pada topik kedua, kita masuk pada tipe-tipe pengendalian. Yang pertama, ada pengendalian feed-forward, yang merupakan pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian ini merupakan jenis pengendalian yang paling diinginkan karena pengendalian ini dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Kunci dari pengendalian ini adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi masalah. Dengan begitu, masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbul kerusakan. Yang kedua yaitu pengendalian concurrent. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dari pengendalian ini adalah supervisi langsung. Istilah lainnya adalah keberadaan manajer di daerah kerja berinteraksi langsung kepada para karyawan. Yang ketiga yaitu pengendalian feedback. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian feedback memiliki dua keunggulan. Yang pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi, serta orang-orang yang memerlukan informasi tentang kinerja, mereka mendapatkan informasi langsung dari pengendalian feedback ini. Tapi pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang tahapan dalam proses pengendalian. Yang pertama yaitu ada mengukur kinerja aktual. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa laporan seperti laporan observasi pribadi, laporan statistik, laporan lisan, serta laporan tertulis. Yang kedua yaitu membandingkan. Membandingkan di sini yaitu merupakan langkah perbandingan dalam menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Meskipun variasi kinerja sudah dapat diduga, dalam semua aktivitas perlu ditentukan batasan variasinya yang dapat diterima. Yang dimaksud dengan batasan variasi adalah parameter variasi yang dapat diterima antara kinerja aktual dengan standarnya. Yang ketiga yaitu mengambil tindakan atau keputusan. Manajer dapat memilih dari 3 kemungkinan tindakan, yaitu
tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar. Topik yang keempat yaitu tentang metode dalam pengendalian. Yang pertama yaitu ada pengendalian pratindakan atau free action control. Suatu tindakan bisa diambil bila sumber daya manusia, bahan, dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah, dan mutu yang tepat. Yang kedua yaitu ada pengendalian kemudi atau steering controls. Pengendalian ini biasa disebut juga sebagai pengendalian pengawasan umpan maju. Metode ini diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Yang terakhir yaitu pengendalian secara scaring atau pengendalian ya atau tidak. Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda dan metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. Sebagai penutup materi pembelajaran saya, maka saya akan menutup dengan kesimpulan materi fungsi pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tindakan atau tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Proses pengendalian mengukur kemajuan ke arah tujuan dan mengukur manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Itulah kesimpulan sekaligus penutup materi pembelajaran saya. Sekian, terima kasih.